Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi Kafilah wabarakatuh. Ahmad Dahlan yang akan menjelaskan mengenai semangat pemuda Islam membangun peradaban. Oke, sebelumnya saya sebagai moderator, saya akan memperkenalkan anggota Kafilah Ahmad Dahlan. Yang pertama itu ada Muhammad Aldi Prayuda, yang kedua ada Umurdin Syafrandi Tuanani, ada Ma'ruf Muflihun Muslim, Muhammad Abdul Aziz Andi Ania Sahrotul Sa'adah, Yumna Ofarafli wa Ode Mu'minatun Jasiyah, Salsabila Talita Dewayanti, Muhammad Iqbal Wilopo, dan saya sendiri Amar Algoni. Oke, selanjutnya next slide. Oke, yang pertama mengenai pengertian kepemimpinan yang akan dijelaskan oleh Saudari Salsabila. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan karakter atau sifat yang tercermin pada sikap seorang pemimpin. Pemimpin dalam organisasi adalah penguasa. Penguasa lebih menguasai daripada karyawan. Pemimpin yang hebat bukan hanya sekedar gelar, tetapi bagus mengkomunikasikan menjadi pemimpin hebat. Pemimpin harus mempunyai jiwa berkorban, harus melihat ke segala hal. Belajar bukan hanya sekedar menyampaikan keputusan, tetapi dia mampu berbicara akan ke arah lebih baik. Oke, selanjutnya memasuki ke topik selanjutnya, yaitu mengenai sifat pemimpin yang akan disampaikan oleh Umurdin Syafrandi. Padanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pemimpin, sebagai inspirasi, seorang pemimpin itu memiliki cara berpikir terbaru dan terbarukan. Sebagai motivasi, memiliki jiwa dan rasa yang condong ke pegawainya. Dan sebagai pembelajaran, belajar dari pengalaman yang terjadi di masa lalu agar bisa diperbaiki. Peran pemimpin. Peran pemimpin itu ada 4. Yang pertama adalah modeling, memberikan contoh yang baik. Yang kedua adalah pathfinding atau menentukan arah. Yang ketiga adalah aligning, menjaga agar tetap di track yang benar. Dan yang keempat adalah empowering, membagikan kepercayaan. Oke, selanjutnya mengenai pimpinan kepemimpinan. Seperti apakah itu? Pemimpin adalah orang-orang yang menentukan tujuan, motivasi, dan tindakan kepada orang lain. Pemimpin adalah orang yang memimpin. Pimpinan adalah jabatan atau posisi seseorang di dalam sebuah organisasi, baik organisasi itu bersifat formal maupun non-formal. Sedangkan kepemimpinan adalah setiap dan semua organisasi, apapun jenisnya, pasti memiliki dan memerlukan seorang pimpinan tinggi yang harus menjalankan kegiatan kepemimpinan, leadership, bagi organisasi sebagai satu kesatuan. Terus apa bagian-bagian yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam memimpin? Yang pertama yaitu menjadi berani mengambil keputusan. Kedua, kenal dengan kepribadian orang lain. Ketiga, menjadi pandai menentukan strategi. Keempat, keahlian dalam mengelola tim dan kelompok. Kelima, menjadi lebih peka dan suka menolong sesama. Keenam, mengerti arti kegagalan dan keberhasilan. Tipe-tipe kepemimpinan yaitu pertama, ada yang namanya otokratik, di mana dalam otokratik ini kita membuat keputusan sendiri karena kekuasaan berpusat pada individu. Kedua, demokratik, yaitu bekerja dengan kelompoknya mengenai masalah yang ada. Ketiga, kendali bebas, di mana pembagian kekuasaan kepada bawahannya. Oke, selanjutnya mengenai pemimpin laki-laki dan perempuan. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwasanya di zaman modern seperti ini, kebanyakan itu pemimpin itu diambil dari seorang laki-laki. Dan seberapa pantas seorang perempuan itu menjadi seorang pemimpin? Nah, pembahasan kali ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Ma'ruf. Kepadanya disilahkan. Oke, jadi pemimpin itu nggak cuma laki-laki ya, tapi perempuan juga bisa mimpin.
Kalau di sini perbedaannya itu kalau laki-laki emang dapat melakukan sejumlah peran utama dalam masyarakat karena memang dianggap lebih potensial dan kuat sama lebih produktif. Kalau yang perempuan itu bisa juga mimpin karena perempuan memiliki beberapa kelebihan khusus seperti peran yang ganda gitu, bisa menjadi seorang laki-laki juga. Maksudnya laki-laki di sini tanda kutip memiliki makna yang lain. Oke, setelah kita mendengarkan pembahasan-pembahasan dari pengertian kepemimpinan tersebut, di sini saya akan menjelaskan apakah leader itu dan apa perbedaan leader dengan bos. Di sini leader itu merupakan seorang pemimpin yang ikut serta dengan bawahannya guna mencapai suatu hasil atau tujuan, bukan yang hanya berbicara atau menyuruh bawahannya tanpa melakukannya, atau yang sering biasa kita ketahui ialah kabur makan. Dan yang kedua, seorang pemimpin atau leader itu harus menjadi uswatun hasanah atau contoh yang baik agar dapat ditiru oleh bawahannya. Dan yang ketiga, dan yang perlu kita ingat ialah ketika kita telah menjadi seorang pemimpin, baik itu ketika kita menjadi presiden, bupati, gubernur, bahkan camat sekalipun, yang terpenting ialah bagaimana kita itu menjadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain. Sehingga kita itu bisa memberikan yang terbaik untuk sesama. Oleh karena itu, tugas kita ialah perbaiki diri kita agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.